Hai semuanya, saya Hilman. Di video ini saya mau menjawab pertanyaan apakah bahasa Inggris itu penting atau tidak di dunia programming. Jawaban singkatnya adalah penting. Kalau teman-teman sudah puas, silahkan berhenti nonton videonya. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk bahas lebih jauh, yuk kita sama-sama gali apa sih alasan-alasan yang bikin bahasa Inggris itu penting di dunia programming. Programming. Saya bilang apa tadi? Nah, jadi yang salah satu alasan terkuat karena bahasa programnya itu sendiri punya unsur-unsur bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang sudah belajar bahasa program pasti pernah menemukan kata-kata if, else, while, loop, do, var, variable, cons untuk konstan dan masih banyak lagi. Kata-kata ini adalah dasar dari kata-kata bahasa Inggris. Jadi, sebelum kita melihat jauh-jauh, bahasa programnya sendiri mengandung kata bahasa Inggris. Karena itu mengerti atau tahu arti kata per kata ini sangat membantu dibanding kita sekedar menghafal oh if ini untuk ini, tapi kalau kita sudah tahu if itu artinya jika, maka kita tahu oh ini untuk melakukan sebuah pengkondisian misalnya. Nah, jadi paling tidak mayoritas bahasa-bahasa program besar yang ada saat ini punya unsur kata bahasa Inggris di dalamnya. Mungkin ada banyak bahasa program yang saya nggak tahu yang tidak menggunakan kata bahasa Inggris, tapi mayoritas yang kita lihat sekarang ada mengandung kata itu. Alasan yang kedua, sumber belajarnya. Nah, mungkin alasan ini terbantah ketika kita melihat ada sumber belajar seperti sekolah coding misalnya yang bahasa Indonesia, atau ada banyak kursus-kursus offline, ada banyak kursus-kursus online yang mengajarkan programming atau di kampus-kampus dalam bahasa Indonesia. Tentu alasan ini valid dan tapi kalau kita melihat bagaimana awal dari si bahasa programnya itu sendiri atau ketika teman-teman belajar teknologi baru, framework baru, kalau kita ke websitenya, maka websitenya ini ada dalam bahasa Inggris. Ketika kita mau belajar dari dokumentasi resminya langsung, dokumentasi resminya pun dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kita bisa melihat dengan kontribusi banyak orang sekarang, ada beberapa dokumentasi atau situs yang sudah diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa negara kita masing-masing, tapi tentunya dalam translasi tersebut kita bisa kehilangan sebuah konteks atau ketika translasinya salah, maka kita pun akan salah memahaminya. Nah, karena itu ketika kita paham untuk membaca atau mengkonsumsi sebuah konten dalam bahasa Inggris, ini akan sangat membantu dalam proses belajar kita. Belum lagi kalau kita tidak mau membatasi sumber belajar kita hanya dari kampus saja atau hanya dari tempat kursus yang kita ikuti, mau itu online ataupun offline. Kalau kita nggak mau membatasi diri kita mau terbuka di internet, mau terbuka di dunia ini, bahasa pemersatu kita sekarang adalah bahasa Inggris. Jadi ketika kita mau bertukar ide, bertukar inspirasi, bertanya jawab masalah di situs forum-forum, mayoritas kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu dia poin kenapa bahasa Inggris itu sangat penting. Jadi, bahasa programnya itu sendiri, sumber belajarnya, dokumentasinya ketika kita butuh ide atau mencari inspirasi, semua ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang tentu ada level-level bahasa Inggris. Saya tidak berbicara skor TOEFL-nya harus berapa, IELTS-nya harus berapa, tidak itu. Tapi kalau kita mengkategorikan kasarnya sih ada dua, yaitu kita bisa berbahasa Inggris secara pasif dan juga secara aktif. Secara pasif yang saya maksud di sini adalah kita bisa mengkonsumsi kontennya. Kalau itu audio, kita bisa mendengar dalam bahasa Inggris. Kalau itu berupa teks, berupa blog, kita bisa membaca. Begitu juga dengan dokumentasi atau sebuah repository di GitHub misalnya, di Bitbucket dan tempat lainnya, kita bisa membaca dalam bahasa Inggris. Kita bisa mengkonsumsi kontennya tersebut. Nah, lawannya adalah aktif. Kalau kita bisa aktif berbahasa Inggris, tentu ada banyak lagi keunggulan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu kita bisa berkontribusi. Entah itu menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaannya itu sendiri, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Atau membuat blog kalau kita ingin punya tanggapan atau dibaca lebih luas lagi di seluruh dunia, maka kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk itu. Belum lagi kalau kita membicarakan kerja remote atau ketika kita ingin kerja remote ke luar negeri, maka tentunya mayoritas bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi kita bisa membuka kesempatan kita untuk bekerja jauh lebih luas lagi, tidak terbatas di negara Indonesia aja ketika kita punya modal bahasa Inggris. Nah,
Tentu saya nggak berbicara teman-teman harus perfect atau sempurna bahasa Inggrisnya. Selama teman-teman mau belajar, tentu semuanya bertahap, kita nggak bisa berharap langsung sempurna. Jangan khawatir, saya pun udah dari kecil, maksudnya dari SD kita udah ada pelajaran bahasa Inggris meskipun nggak dominan, tapi saya pun tidak merasa kalau grammar saya perfect misalnya. Nah, teman-teman jangan membiarkan hal-hal kecil seperti, aduh grammar saya nggak perfect nih, atau saya ada kata-kata yang nggak ngerti nih. Sama kita semua pun, atau mungkin mayoritas orang yang bukan bahasa ibunya bahasa Inggris pun merasakan hal yang sama. Tapi jangan hanya karena alasan-alasan kecil ini kita jadi berhenti atau malas untuk belajar lebih jauh lagi. Sekarang bagaimana? Bagaimana kalau teman-teman sudah yakin, oh ya bahasa Inggris penting nih, apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada sihir yang bisa bikin teman-teman jago, semuanya harus lewat belajar. Nah, belajarnya caranya apa? Terserah teman-teman. Teman-teman bisa kursus offline atau cari tempat kursus di sekitarnya. Keuntungannya tentunya teman-teman punya teman-teman yang biasa diajak ngobrol langsung, biasanya bikin lebih semangat kalau kita bisa lihat orang langsung. Atau dengan kecanggihan teknologi sekarang, teman-teman sudah bisa kursus online, baik itu yang kursusnya pasif hanya menonton video dari YouTube misalnya, atau kursus aktif yang teman-teman ngobrol diskusi. Saya tidak punya referensi ikut kursus A atau B, teman-teman silahkan cari aja. Atau cara lain tentunya belajar lewat aplikasi kah, atau lewat mentranslasi sesuatu kah. Caranya terserah teman-teman, ada 1000 cara. Yang jelas kalau teman-teman mau dan setuju ini penting, silahkan mulai untuk belajarnya. Kita tujuannya bukan untuk jadi native speaker atau pengen jadi yang ahli banget seperti bule banget kalau ngomong, bukan itu. Tapi paling tidak kita bisa mengkonsumsi kontennya dalam bahasa Inggris, dan lebih bagus lagi kita bisa berkontribusi ke dunia programming dengan kemampuan kita bahasa Inggris ini. Itu dia, semoga teman-teman tertarik. Kalau tidak percaya bagus, silahkan dibuktikan. Sampai jumpa.